Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Prayoga dengan NRP 2040201145 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Departemen Teknik Elektroautomasi. Hari ini saya akan mewawancarai seorang wanita berusia 18 tahun. Aktivitas yang bersangkutan adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Ya, untuk tugas kali ini, saya memberi judul observasi, yaitu pandangan generasi muda terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang melatar belakangi saya mengambil judul observasi ini adalah karena kurangnya edukasi tentang pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda serta tidak dilakukannya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi muda cenderung mengabaikan Pancasila dan tidak jarang melanggar norma-norma yang harusnya sejalan dengan Pancasila, tidak kaku, dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berideologi Pancasila. Bunyi sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sangat menarik melihat bahwa negara Indonesia merupakan negara penduduk muslim terbanyak di dunia. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki populasi orang yang beragama Islam yang paling banyak di dunia. Menurut Anda, dengan sila pertama ini artinya menghormati masing-masing agama. Apakah sudah diterapkan atau belum di Indonesia? Menurut pendapat saya terkait sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya warga negara kita sudah menerapkan untuk saling menjaga toleransi atau keberagaman agama satu sama lain. Akan tetapi masih timbul konflik antar agama yang disebabkan oleh beberapa oknum. Jadi sebenarnya kita yang sudah tahu apa itu tentang perdamaian agama di Indonesia sebenarnya udah baik-baik aja. Cuma kadang suka terpecah belah karena si oknum ini. Jadi si oknum ini membicarakan tentang hal-hal yang mengandung provokasi seperti itu. Dan kadang yang mengadu domba itu dari golongan agamanya sendiri. Misal Islam dengan Kristen. Nah, terus misalnya ya si Islam mengatakan si Kristen Yesus itu gini. Nah, sebenarnya kalau orang yang taat akan agamanya tidak akan menghina agama lain. Nah, justru yang seperti ini itu ditunggangi oleh para oknum agar antar agama itu terpecah belah dan terjadi konflik seperti itu. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kali ini saya akan lebih spesifik. Anda sebagai mahasiswa tentunya memiliki lingkungan pergaulan yang cukup luas. Lalu, dalam perjalanannya, apakah Anda memperlakukan teman Anda tersebut secara adil tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan juga multisosial? Membeda-bedakan di sini seperti contohnya adalah Anda merasa tidak nyaman. Tentunya dalam berteman itu pasti susah kalau untuk menyatukan beberapa isi kepala menjadi satu. Terus menurut saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah harus membeda-bedakan mereka? Tentu saja tidak, karena kita semua ini sebenarnya sama, hanya saja perbedaan sifat dan juga karakter yang membedakan satu sama lain. Jadi kita harus paham keadaan teman itu seperti apa. Jika teman itu sedang marah, ya sudah, berarti tugas kita menenangkan dia atau memberikan waktu dia untuk sendiri dulu, untuk me time dulu, baru kita ajak ngobrol saat suasananya sudah kondusif seperti itu. Menurut saya tidak akan membedakan teman-teman saya berdasarkan ras yang ada, baik itu suku, agama, adat istiadat, karena sebenarnya kita ini sama. Bukankah Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti bermacam-macam tetapi tetap satu jua? Bukankah seperti itu? Jadi sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita tidak membedakan antar warga negara Indonesia sendiri. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, realisasi pengamatan sila Pancasila yang ketiga ini di kehidupan sehari-hari bagaimana? Ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Menurut saya Persatuan Indonesia ini di mana setiap antar warga negara tidak membedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan juga adat istiadat. Dengan begitu Indonesia akan kuat, Indonesia akan bersatu, dan Indonesia tidak akan terpecah belah. Coba bayangkan saja, ketika kita tidak melakukan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, pasti banyak konflik yang akan terjadi seperti yang dilakukan di Papua. Mereka menginginkan merdeka sendiri, yaitu gerakan Papua Merdeka seperti itu. Nah, sebenarnya ini adalah suatu oknum saja yang mereka mungkin belum paham tentang pengimplementasian sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan juga mungkin konflik agama juga akan terjadi di mana antar warga negara yang berbeda agama saling mengejek satu sama lain, kemudian atau mengejek budaya masing-masing. Padahal setiap budaya di Indonesia itu banyak dan beragam. Bisa jadi budaya di sini salah, tapi budaya di daerah lain itu benar, karena semuanya itu tergantung dengan adat istiadat setempat, tergantung dengan budaya setempat. Oleh sebab itu, kita harus sadar betul tentang sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Apa saja contoh kegiatan musyawarah keluarga di lingkungan Anda dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama? Musyawarah di dalam keluarga
itu berarti merundingkan sesuatu yang berhubungan dengan keadaan di keluarga tersebut. Contohnya, misalnya nih, anaknya ini ingin kuliah di jurusan A dengan di kampus A, tapi orang tuanya menginginkan anaknya ini kuliah di jurusan B di kampus B. Si anak nggak setuju karena ini dianggap bertentangan dengan passionnya dia. Tapi si orang tua tetap kekeh, kamu harusnya seperti ini. Nah, jalan tengahnya itu apa? Jalan tengahnya mereka harus melakukan musyawarah agar terjadi kesepakatan bersama. Si anak harus menjelaskan apa sih untungnya jika ia memilih di jurusan ini yang sesuai dengan passionnya, seperti itu. Nah, jika setiap keluarga menerapkan musyawarah seperti ini, berarti keluarga itu sedang menerapkan pengambilan keputusan secara partisipatoris atau melibatkan sang anak, bukan represif yang apa-apa sesuai dengan kehendak orang tua, seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Menurut Anda, apa saja yang merupakan kesalahpahaman masyarakat terhadap sila kelima? Dan mengapa kesalahpahaman tersebut bisa terjadi? Kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesalahpahaman di sini mungkin pemerintah dirasa belum adil terhadap seluruh rakyat Indonesia. Seperti janji-janji yang dilakukan oleh pejabat-pejabat sebelumnya, mulai dari gubernur, wali kota, bahkan sampai presiden. Kita ambil contohnya saja di daerah 3T atau daerah tertinggal. Bagaimana mereka merealisasikan janjinya untuk daerah 3T yang katanya jika mereka dipilih sebagai pemimpin, mereka akan melakukan pembangunan di 3T agar eksistensinya itu sama seperti di daerah ibu kota atau perkotaan. Tapi nyatanya para pemimpin ini belum sanggup untuk melaksanakan tersebut. Nah, mungkin ini yang dinamakan tidak adil karena karena kenyataannya pemerintah hanya memfokuskan pembangunan itu di daerah perkotaan saja atau daerah dekat ibu kota.